Untuk Vario ini sudah ready, semua sudah saya bersihkan, mulai dari throttle body, lubang intake, box filter, bagian CVT, pengecekan di data sistem FI, semuanya dalam kondisi normal. Dan ini sudah siap pakai atau sudah ready. Seperti biasa, untuk garansi 3 bulan pemakaian. Garansi 3 bulan pemakaian dari per tanggal atau per hari ini. Iki masangnya kuali logo iki bener, iki kuali iki bener, iki kuali ajur motor ini sih gawur. Terus untuk seal puli juga bocor ini. Seal puli nanti saya ganti. Ini yang menyebabkan oli itu merembes dari tutup bak CVT. Yang depan aman. Ini hanya seal puli bagian belakang, nanti saya ganti. Nah, ini saya zoom. Ini yang menyebabkan oli gardan itu keluar. Nah, ini lubang throttle kotor, debu, jadi himbauan jangan disemprot pakai cleaner injeksi. Dengan cara mesin dihidupkan, itu jangan disemprot. Alangkah baiknya dibersihkan secara manual seperti ini, dilepas. Jadi 2 bagian. Nah, ini kotor. Jadi jangan langsung semprot cleaner kondisi mesin hidup ya, kalau mau mesinnya itu aman. Kalau tidak percaya ya silahkan. Ini hanya sekedar himbauan ya, himbauan dari saya secara pribadi. Pola pengerjaan dan perawatan ya tergantung dari mekanik masing-masing dan pemilik sepeda motor masing-masing yang biasa bongkar sendiri. Cuman seperti itu. Nah, ini saya buka atau saya lepas menjadi 2 bagian. Ini bagian throttle intake-nya. Nah, ini kotor seperti ini. Ketika panjenengan semua menyemprotkan cleaner injeksi, kotoran ini pastinya masuk ke. Jadi himbauan untuk teman-teman ya, ketika merawat atau memperbaiki atau apalah istilahnya menservis ya, itu jangan langsung semprot cleaner injeksi. Alangkah baiknya itu dicek dulu di bagian throttle bodinya ini dari depan seperti ini. Kalau memang kotor seperti ini, saya sarankan jangan langsung semprot cleaner. Dengan cara mesin dihidupkan, kemudian digas RPM tinggi, nanti kotoran masuk ke bagian ruang pembakaran. Lama-kelamaan akan menyebabkan kerusakan. Kemudian ini untuk setelan angin. Nah, ini bisa dibersihkan. Ini kotor, nah ini bisa dibersihkan. Kemudian lubang intake atau di bagian klep in, ini disemprot pakai cleaner injeksi dengan kondisi klep dalam keadaan tertutup atau TMA ya, top mati atas.
Nah, disemprot nanti kotorannya itu akan naik atau terangkat ke atas. Kemudian lebih baik di kompresor, pakai angin yang bertekanan tinggi. Oke, ini untuk hasilnya setelah semua melalui serangkaian membersihkan, pengecekan dan sebagainya. Ini sudah pada tahap perakitan. Untuk box filter sudah saya cuci, kemudian untuk bak CVT sudah saya bersihkan. Terus ini untuk perakitan di bagian throttle dulu. Perakitan di bagian throttle dulu. Satu persatu dirakit, kemudian nanti lanjut ke bagian V-belt dan lain sebagainya. Jangan lupa ketika ini merakit ada seal ya. Ini yang bagian depan sudah bersih, tanpa ada kotoran atau debu seperti video sebelumnya. Nah, ini ada seal, jangan sampai lupa harus benar-benar terpasang. Ini untuk intake manifoldnya juga sudah saya bersihkan, tinggal dirakit ulang. Nah, seperti ini cara pemasangannya. Jangan lupa untuk bautnya jangan sampai memakai yang lebih panjang, karena nanti untuk yang lainnya pasti kurang ukurannya. Sebenarnya mudah untuk merakit ini, dan jangan lupa untuk setelan angin dipasang kembali seperti ini. Kemudian untuk pemasangan roller ini jangan sampai kebalik, ada sisi tumpul dan sisi tajam. Yang tumpul ini menghadap ke badan kita. Nah, sisi tumpul ini menghadap ke badan kita. Intinya berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam ya, yang sisi tumpul, ingat itu. Kalau sampai salah, terjadi kerusakan atau roller itu, rumahnya itu mudah rusak. Atau alurnya rumah roller. Kemudian tinggal pasang. Alangkah baiknya pasang dulu puli bagian depan, atau maaf, rumah roller bagian depan, kemudian V-belt dan tutup kipasnya seperti ini. Jangan lupa ada ring dipasang, jangan sampai ketinggalan atau salah penempatan. Kalau sudah tinggal dikencangkan, boleh pakai impact, boleh pakai manual. Untuk seal belakang saya ganti ini. Untuk seal belakang saya ganti. Mohon maaf saya tidak menggunakan yang original. Saya lebih baik menggunakan yang non original ya, tapi sudah melalang buana atau dipakai oleh bengkel-bengkel atau mekanik-mekanik senior sebelumnya, atau mekanik senior sebelum saya ini sudah ada di pasaran. Untuk kualitasnya lebih bagus ini daripada original yang hanya bungkusnya saja atau plastiknya saja ya. Pastikan dulu untuk ukurannya benar-benar pas. Kalau sudah pas, tinggal dilepas untuk bagian seal pulinya. Nah, seperti ini. Dipastikan ukurannya pas, takutnya sealnya sudah terbongkar atau terlepas, seal ini yang baru ndak pas kan, repot kita. Untuk mencongkelnya harus hati-hati. Ini saya pakai obeng atau tang kecil ya, tang kecil yang bentuk L, tang tap buka. Kalau sudah tinggal pasang seperti ini, masukkan, kemudian ambil seal bekas. Seal bekasnya ini untuk bantalan atau untuk memasukkan seal yang baru. Caranya bebas, saya pakai kunci busi seperti ini. Tujuannya supaya seal yang baru itu tidak kena luka atau tidak terluka ketika saya lakukan pemukulan. Dan lakukan secara hati-hati, secara teliti. Kalau dirasa atau dikira sudah pas persisi, silakan dilepas untuk seal yang lamanya. Dan hati-hati ketika membuka seal bagian core as maupun as poli ya, jangan sampai bagian asnya itu
tergores atau lacet. Kalau lacet ya percuma, oli itu akan rembes lagi atau bocor lagi. Nah, ini ada indikasi warnanya seperti putih susu. Ini yang menandakan berarti, nah ini saya buka dulu untuk oli gardannya, karena tadi di seal bekas itu ada warna putih. Silakan bisa dilihat ini untuk oli gardannya. Wah, ini berarti oli gardan ini sudah tercampur atau terkontaminasi dengan cairan luar seperti air. Ini sudah tercampur dengan air. Lama-kelamaan seiring perputaran roda terjadi gaya putar, gaya lontar ya, bukan lontar, gaya putar di dalam gearbox. Ketika terkontaminasi dengan air melalui selang ini. Nah, ini selangnya tidak original lagi. Dimasukkan ke depan, otomatis ketika buat lari ada air ya masuk pasti melalui selang ini. Nah, ini bahayanya, itu bisa menyebabkan suara rasio itu nangis atau bagian gardan belakangnya itu nangis karena olinya seperti ini. Jadi daya lumasnya itu tidak bisa. Oke, lanjut ke bagian akhir, tahap perakitan di bagian puli belakang. Jangan lupa pasang untuk ringnya, kemudian murnya, dan jangan lupa kencangkan sekencang mungkin atau sesuai standarnya. Kalau punya kunci torsi lebih bagus. Kebetulan saya pakai impact. Kemudian untuk box filter juga sudah saya cuci. Nah, ini untuk box filter penting ya, usahakan dicuci bersih, tidak ada bekas debu atau oli ya yang tersisa menempel di bagian box filter, supaya nanti kondisi mesin tetap bagus. Dan pak CVT juga sudah saya bersihkan, berbeda dengan sebelumnya yang kotor oli. Seperti biasa, tes drive unit setelah servis. Tes drive unit Vario 125 all, Vario 125 yang bolam ya. Seperti biasa, tes drive dulu ini setelah penanganan servis di bagian CVT, kemudian throttle body, lubang intake, box filter, dan penyetingan di bagian data sistem FI. Nah, ini seperti ini Matic itu yang standar untuk lari 100 km per jam itu tanpa getar di bagian CVT ya. Jadi kalau mau mengorbankan akselerasi berarti top speednya itu
semakin enak, halus. Tetapi kalau mau mengorbankan top speed, mengejar akselerasi dalam arti angkatan awal, berarti ketika di angka 90 itu pasti keder. Kenapa? Karena rollernya biasanya terlalu ringan memakainya. Kalau ini standar di 15 gram. Kemudian untuk teman-teman mekanik ya, ini hanya himbauan ketika panjenengan nyervis, kemudian mesinnya itu dirasa masih halus, jenengan tidak usah membongkar di bagian tutup headnya ini, dalam arti untuk mengecek setelan klep atau apalah. Intinya kalau memang motor ini dalam arti kebanyakan ya Matic itu untuk setelan klepnya itu jarang yang berubah. Walaupun itu pemakaian kurun waktu 2 atau 3 tahun itu jarang berubah. Kebanyakan mekanik itu, mohon maaf, ketika nyervis sering membuka di bagian head sini. Dalam arti alasan untuk penyetelan klep tidak perlu. Karena apa? Nanti ketika sering dibongkar, ini bagian head ini pasti rembes. Nah, ini saya tidak akan membongkar di bagian ini karena untuk suaranya juga masih halus, kemudian tidak perlu dilakukan pengecekan atau penyetelan di bagian klep. Dan untuk menghindari ini juga terjadi kebocoran ya atau rembes silnya ini. Nah, itu kebanyakan itu ketika nyervis itu kadang itu mengerjakan hal-hal yang menurut saya itu tidak perlu ya, dalam arti kalau memang suaranya masih bagus ya tidak usah setel klep gitu. Kalau di setel biasanya malahan berubah untuk RPM dan langsamnya. Untuk unit Vario ini sudah ready seperti itu cara dan pola saya ketika mengerjakan unit servis. Seperti servis di bagian GVT, membersihkan bekas oli, kemudian debu. Setelah bagian CVT tertangani, lanjut ke bagian box filter, dicuci, dibersihkan debu-debunya, kemudian semprot filternya. Kalau memang rusak perlu dilakukan penggantian ya silahkan ganti. Kemudian pengecekan atau membersihkan bagian throttle body, membersihkan di bagian throttle body sama dibersihkan secara manual, jangan langsung disemprot dengan kondisi mesin dinyalakan ya, karena akan merusak komponen yang ada di dalam mesin. Kenapa? Karena kotoran akan masuk ke bagian ruang pembakaran. Alangkah baiknya itu dibersihkan secara manual. Dibersihkan secara manual tujuannya ya supaya kotorannya itu tidak masuk ke bagian ruang pembakaran. Kemudian jangan lupa ketika servis selesai bisa dicoba untuk unitnya, mulai dari akselerasi, kemudian kenyamanan berkendara, terus top speed, dan pastikan semua untuk komponen-komponen itu tidak ada yang mengalami trouble seperti seal oli atau seal apapun lah. Dan jangan lupa ketika motor radiator selalu cek di bagian radiator. Oke, cukup sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum. Untuk Vario ini sudah ready, semua sudah saya bersihkan, mulai dari throttle body, lubang intake, box filter, bagian CVT, pengecekan di data sistem FI, semuanya dalam kondisi normal. Dan ini sudah siap pakai atau sudah ready. Seperti biasa untuk garansi 3 bulan pemakaian. Garansi 3 bulan pemakaian dari per tanggal atau per hari ini. Oke, good job. Semoga bermanfaat dan tetap semangat menjalani karya dan kebanggaan.